cukup detail dan cukup bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada 4 hal sebenarnya yang ditemukan yang membuat orang tuh katanya tuh bisa berhasil jadi entrepreneurs. Ya, yang pertama adalah satu, apakah orang itu punya professional experience. Kita tahu kalau kita bikin startup atau bikin perusahaan teknologi atau mau bikin bisnis, itu nggak bisa yang, orang kemarin sore langsung masuk, langsung jalan, sukses. Mungkin ada beberapa yang hokinya gede ya, gitu ya. Tapi yang dikatakan bahwa paling tidak kamu harus punya real world experience. Satu, kamu harus bisa kerjakan satu project management yang cukup kompleks. Karena mau jadi pengusaha, mau jadi entrepreneurs, you need to work on something kompleks, bukan hal yang simple-simple aja. Jadi kompleks project management. Itu berapa lama? Kayak misalkan experience yang dibutuhkan tuh ada rata-ratanya nggak sih? Setahun, 10 tahun, atau berapa tuh? Iya, jadi dari hasil studi kita, ternyata yang berhasil untuk jadi pengusaha, rata-rata umurnya itu adalah 28 tahun. Jadi 28 tahun ke atas. Jadi berarti bahwa umurnya kan, umurnya dia 28 tahun ke atas kan, tetapi pengalamannya udah dapat. Oke. Yes. Sorry. Tadi jadi usianya 28 tahun minimal. Kalau pengalamannya gimana? Jadi hasil percobaan itu, hasil tes selama 10 tahun, ketemu bahwa orang yang umurnya 28 tahun ke atas, chance-nya itu lebih tinggi untuk berhasil jadi entrepreneurs. Umur 28 berarti paling enggak dia sudah, paling tidak ya, saya bilang tuh mungkin pengalaman di industri sudah 5-8 tahun lah. Mungkin umur 20 dia lulus, dia mulai bikin sesuatu, sampai umur 28 dia punya 5 tahun minimum pengalaman bikin sesuatu. Karena perlu dipelajarin juga kan. Jadi skill lapangannya, skill hidupnya harus ada di sana. Ini nomor satu yang kita bilang. Harus punya pengalaman, nomor satu. Yang kedua adalah, itu kita sebut adalah high fluid intelligence. Jadi intelligence yang fluid. Jadi bukannya IQ, bukannya EQ, tapi adalah street smart. Itu diukur dengan cara apakah kita bisa melihat pola, kemudian dari pola itu kita bisa ambil putusan. Jadi kalau nanti polanya berubah, kita pun bisa berubah juga cara mikirnya. Jadi berpikir abstrak. Oke, ini yang nomor 2. Yang nomor 3 yang menarik, bahwa pengusaha yang bisa berhasil biasanya punya karakter adalah high openness. Jadi keterbukaan. Dia terbuka buat ide baru, situasi baru, orangnya ingin tahu, orangnya tuh optimis. Jadi nggak takut rugi, nggak takut salah, nggak takut gagal. Positive thinker, gitu. Jadi open-minded gitu ya? Open-minded. It's more than just open-minded ya. Jadi positive thinker, kreatif, sama seeking adventure. Jadi biasanya tuh orang-orang yang bisa menghargai seni, itu biasanya chance-nya untuk jadi pengusaha lebih tinggi. Orang-orang yang suka naik gunung gitu kan, seeking adventure, itu lebih tinggi. Orang yang kalau ada masalah, tapi dilihat adalah, wah ini masalah, tapi dari masalah ini ada opportunity. Orang-orang seperti itu. Nah, itu menjadi tes openness namanya. Ini yang nomor 3. Nah, nomor 4, ini agak seru juga. Diketemukan bahwa pengusaha yang berhasil, itu punya satu karakter namanya itu moderate agreeableness. Jadi itu moderate, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Jadi agreeableness itu kayak gimana ya? Kayak kita, kalau kita ngobrol, wah saya setuju nih sama Pak Denny nih gitu. Tapi kalau ada orang yang setuju terus, itu yes man. Itu gagal juga. Tapi kalau ada orang yang ngotot banget, dia omongin nggak mau denger, ya harus di-argue juga, tetap aja nggak mau kalah, itu juga gagal. Jadi tengah-tengah. Jadi harus terbuka pikirannya, tapi mereka juga ada kontrolnya. Nggak semua dia terima. Dia bisa cerna juga di dalam. Nah, orang yang openness-nya, yang agreeableness-nya, yang moderate itu biasanya seperti apa? Orangnya tuh straightforward, nggak bertele-tele. Jadi nggak suka ngumpet-ngumpet, simpen-simpen rahasia. Jadi kalau kita punya partner, yang dibilang, rahasia-rahasia dulu gitu kan ya, itu biasanya tuh agak susah jadi entrepreneurs. Dia nggak terbuka. Dan juga orangnya tuh considerable. Itu apa? Dia caring sama yang lain. Banyak yang ngomong, kalau jadi pengusaha, itu harus ruthless, harus kejam, harus berani, sikut kiri kanan dan sebagainya. Ternyata enggak. Hasil tes bilang bahwa orang yang caring sama yang lain, chance-nya lebih tinggi. Kenapa? When you care about orang lain, berarti kamu care juga sama customer. Kalau kamu care sama customer, berarti apa yang kamu bikin, itu bisa long term. Nggak cuma mati tengah jalan gitu. Banyak orang yang cari untung gede-gede di tengah, dengan nipu kiri kanan, naikin harga suka-suka hati mereka misalnya kan. Tapi akhirnya setelah customer tahu, wah nggak mau lagi kabur. Tapi ada yang bilang, oh I care about you. Saya ambil margin cukup aja, tapi pelayanan harus bagus, harus tinggi. Itu yang dilihat juga. Nah, tadi 4 itu adalah yang kita bilang DNA-nya entrepreneurs. Nah, tapi yang lebih seru lagi, pas ada beberapa hal yang ini, yang disebut adalah bad DNA. Apa? Nah,
bad DNA. Jadi Oh, bad DNA yang DNA. jelek. Jadi kalau kita ketemu orang yang dengan sifat seperti itu, ini susah jadi entrepreneurs. Oke. Ya, satu adalah bahwa orangnya terlalu agresif. Terlalu agresif berarti apapun dia kerjakan, yang penting laku, yang penting jualan, yang penting nge-goal dealnya, gitu. Nah, itu biasanya long termnya susah, short termnya oke. Dia bilang, wah saya cari orang ini bagus nih partner karena dia jago banget jualan. Hati-hati, jualannya dengan segala cara atau jualannya memang dia deliver value. Itu satu. Terus kedua adalah banyak alasan, excuse making. Kalau dia debat pasti menang, gitu. Tapi ingat, kita mau jadi seseorang yang kita mau bangun sesuatu untuk long term, bukan short term. Jadi kalau dia menang dulu, tapi orang ngerasa dirugikan, itu juga nggak bagus. Ya, Excuse terus collector. satu lagi, iya betul. Yang paling menarik adalah satu, narsisism. Itu ketemu. Bahwa kalau orang yang narsis terlalu tinggi, itu juga biasanya gagal jadi entrepreneurs. Jadi Narsisnya high maksudnya narcissism. gimana sih? Narsis itu kayak kebanyakan selfie atau gimana tuh? Oh, kayaknya cewek-cewek pada narsis gimana tuh? Jadi mungkin contohnya bisa bilang orang yang narsis tuh salah satu contohnya adalah dia suka selfie atau apa gitu ya. Tapi yang intinya adalah bahwa mereka lebih cinta dirinya daripada yang lain. So, when you become entrepreneurs, ingat, yang kita harus punya passion untuk bantu orang lain. Itu intinya entrepreneurship. Bukan dibilang, saya mau jadi entrepreneur karena saya mau jadi kaya. Kalau kita bilang kita mau jadi kaya, so intinya adalah balik ke diri kamu. Akibatnya, you do anything and everything to make sure kita dapat uang. Akibatnya, cara kita dapat uang paling banyak adalah bagaimana? Mengeksploitasi konsumen. Mumpung dia nggak tahu nih, harganya seperti ini, aku jual. Ada barang bagus, tapi saya nggak jangan kasih yang bagus, saya kasih yang jelekan sedikit deh. Dorong. Lama-lama kalau ketahuan, customer tuh nggak happy. Ya, jadi yang dipikirkan adalah diri sendiri, bukan customer. Jadi lawannya narsis adalah punya jiwa yang melayani. Caring Ya, tadi, ini, yes. ini betul, betul. Jadi akhirnya setelah kita pelajari awal-awal pada saat saya bikin ini, saya lakukan kelas saya banyak ketemu orang yang kayaknya ini bagus jadi entrepreneurs. Orangnya jago ngomong, orangnya itu ambisius, orangnya kalau debat menang mulu, orangnya tuh, ya pokoknya semua karakter saya pikir bagus ya, independen dan segala macam. Ternyata tuh setelah dijalankan tuh salah. Orang yang independen, dia coba bikin sendiri, itu gagal. Kenapa? Entrepreneurship itu adalah hal yang kompleks. Kamu harus bisa kooperasi sama orang lain, bisa kerjasama. Kalau kamu nggak punya jiwa itu, suatu saat kamu bakal mentok. Because you're building something big, but you try to do it alone, and you don't want to listen to other people's opinion, kita bisa mentok suatu saat. Pas mentok itu gagal akhirnya, nggak panjang. Terus ketemu orang yang tadi kan yang kita bilang independen. Yang kedua terlalu agresif. Akhirnya dia lakukan apapun untuk jualan, untuk menangin deal. Tapi setelah berapa lama ketahuan, orang nggak happy sama dia. People prefer someone yang punya jiwanya lebih melayani. Oh, I care about you. That's why I want to do something for you, gitu. Ya, mumpung sekarang, mungkin sekarang nggak untung besar dulu, tapi jangka panjangnya bagus. Nah, jadi orang yang mau bangun value sehingga customer-nya tuh betah, seneng, itu yang bertahan. Tapi kalau yang mau short term, itu yang akhirnya hilang sih. Nah, ini sih sebenarnya itu yang dilihat ya gitu ya. Yang orang ketemu juga dari hasil tes itu, IQ itu nggak pengaruh. Bukan berarti IQ itu nggak penting ya, tapi ada orang yang IQ-nya tinggi banget, nggak menjamin dia jadi entrepreneur berhasil. Kita banyak ketemu makanya teman-teman kita yang bandel-bandel di sekolah, yang banyak Itu lebih berhasil akal, ya? tapi ya itu bisa lebih berhasil. Ini karena apa? Karena nggak ada hubungannya katanya. Ya, jadi yang IQ-nya biasa pun, asal dia berani tekun, mau kerjain, terbuka pikirannya itu bisa. Nah, satu lagi adalah ini conscientiousness. Conscientiousness tuh kayak apa ya? Bisa dibilang orang yang ikut aturan atau orang yang disiplin. Nah, Prosedural. itu ya, yang Prosedural gitu ya? prosedural dan disiplin, gitu. Itu ternyata orangnya rapi, orangnya berantakan, orangnya suka lelet, itu pun tetap juga bisa berhasil. Itu nggak jadi karakteristik. Kalau tadi saya bilang kan open-minded harus, ya, kooperatif harus, kemudian creative thinking itu harus. Tapi ini satu, kerapihan tidak diatur ternyata. Makanya kita sering ketemu banyak orang-orang sukses jadi pengusaha ke kantornya. Kok kantornya berantakan ya? Itu nggak, karena apa? Setelah diselidiki, orang-orang yang sukses itu, pengusaha yang sukses, sering tuh multitasking. Jadi dia nggak kerjakan satu hal, dia kerjakan beberapa hal multiple.
karena dia coba ambil resiko kan. Kalau saya bisa kerjain dua udah berhasil, oke, bagus kan. Memang dia orangnya seperti itu. Nah, kadang-kadang gagal. Pas gagal ya berantakan. Pas gagal mungkin terlambat sedikit. Karena dia coba fit in mungkin 5 meeting sehari. Karena dia nekat. Biasa orang cuma 3 gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Dan diketemukan dua hal ini. IQ sama kedisiplinan itu tidak pengaruh. Tapi alangkah baiknya kalau IQ-nya juga tinggi. Orangnya juga disiplin.